warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, utamanya di dalam keadaan pandemi seperti saat ini. Dan tentunya tetap harus mematuhi protokol kesehatan, yakni memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, meskipun mungkin situasi teman-teman semua sekarang sedang disibukkan dengan tugas kuliah, laporan praktikum, proja organisasi, dan kesibukan-kesibukan lain, semoga semua itu dapat tertuntaskan dengan baik dan dilancarkan semuanya. Nah, nggak afdol nih kalau kita nggak kenalan dulu. Perkenalkan, namaku Ayu Widyaningsi dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Di sini aku akan menemani teman-teman semua sebagai moderator dalam podcast PKM. Nah, di sini aku nggak sendirian nih teman-teman. Di sini aku sedang bersama Kak Zakia Ayunisa. Nanti Kak Zakia Ayunisa akan menceritakan tentang pengalamannya selama mengikuti PKM, sehingga teman-teman semua bisa mengambil pelajaran dari yang sudah disampaikan. Kita sapa dulu nih narasumber kita. Halo Kak Zakia, bagaimana nih Halo, Kak kabarnya? alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak. By the way, akhir-akhir ini kesibukannya apa aja ya Kak? Tuh kesibukan belum ada yang gimana-gimana ya, paling cuman kuliah sama beberapa organisasi aja gitu. Oke, meskipun nggak ada kesibukan tapi tetap harus produktif ya Kak. Iya. Oke, gitu ya, keren sekali teman-teman semua. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi Kak Zakia Ayunisa ini dari Prodi Pendidikan Tata Kecantikan Angkatan 2020. Kak Zakia ini memiliki banyak sekali prestasi yang keren banget tentunya, diantaranya yaitu peraih pendanaan PKMK 2021, juara 3 UNES Innovation Award tahun 2021, serta anggota penelitian dosen lolos didanai TIPA FT UNES. Nah, di kesempatan kali ini tentunya teman-teman butuh sekali informasi mengenai PKM kewirausahaan, apalagi dari yang berpengalaman langsung seperti Kak Zakia ini. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita kulik lebih lanjut nih tentang PKM kewirausahaan ke Kak Zakia. Simak baik-baik ya teman-teman supaya nggak ketinggalan informasi dan nggak bingung semisal mau ikut PKM. Baik Kak Zakia, jadi di sini kan kita akan membahas mengenai PKM kewirausahaan. Nah, mungkin dari teman-teman semua beberapa ada yang belum tahu PKM kewirausahaan itu PKM yang seperti apa gitu ya Kak. Nah, kalau dari Kak Zakia sendiri, PKM kewirausahaan itu PKM apa sih Kak? Ya, sebelumnya untuk PKM sendiri kan singkatan dari program kreativitas mahasiswa ya, yang mana PKM ini merupakan event mahasiswa atau wadah yang dinaungi oleh kementerian, itu Kemendikbud, untuk memfasilitasi mahasiswa dalam menuangkan ide-ide kreatifnya menjadi suatu inovasi-inovasi baru yang tentunya juga bermanfaat bagi masyarakat gitu. Nah, sedangkan kalau PKMK itu PKM yang bergerak di bidang kewirausahaan. Jadi udah jelas kalau PKMK itu kita dituntut untuk berwirausaha. Jadi yang nantinya produk itu akan berorientasi pada profit gitu. Tapi di PKMK ini kita nggak cuman berorientasi pada profit, tapi justru lebih ditekankan pada kreativitas produk, yaitu inovasi produk yang kita buat. Selain itu juga aktivitas usahanya itu harus lebih ditonjolkan gitu. Oh ya, berarti kalau untuk PKM kewirausahaan itu sendiri ada ciri khusus yang membedakan PKMK dengan PKM yang lain gitu ya Kak? Iya, ada. Oh iya, nah kalau boleh tahu selain yang sudah dijabarkan tadi, ciri khusus apa lagi sih ya Kak yang membedakan antara PKMK dengan PKM yang lain? Ya, untuk yang paling menonjol sih PKMK itu udah jelas jualan ya. Kalau PKM yang lain mungkin kayak misal PKM penelitian, mereka cuman bikin inovasi kemudian diteliti gitu. Nah, kalau PKMK itu nanti inovasi yang kita buat atau produk yang kita buat itu nantinya akan kita jual gitu. Nah, jadi nanti kita dapat keuntungan dan di situ akan ada analisis ekonomi yang nantinya pasti akan menunjukkan bahwa produk yang kita buat ini atau usaha yang kita buat ini nantinya bisa berkelanjutan untuk kedepannya gitu. Jadi usahanya nggak cuman yang kita bikin usaha terus selesai, tapi usahanya itu dapat berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya gitu. Oh ya, berarti intinya untuk kita dapat membuat PKMK itu kita harus menentukan produk apa dulu yang akan kita kembangkan gitu ya Kak. Iya. Nah kalau dari Kak Zakia sendiri nih ada nggak sih Kak cara atau tips untuk menemukan ide dalam pembuatan PKMK?
Iya, sebelumnya untuk PKMK ini produknya nggak cuman barang ya, maksudnya nggak cuman produk jadi gitu. Kita bisa jasa atau mungkin aplikasi gitu. Kayak Kak Ayu kan di PTIK mungkin bikin aplikasi itu bisa banget Iya, gitu. benar. Terus kalau buat ide kita sesuaiin dulu sama bidang ilmu kita gitu. Apalagi di PKM itu ada ketentuan di mana bidang ilmu harus sesuai dengan ketua tim. Misal nih, saya dari kecantikan. Jadi waktu itu saya ambilnya produknya tentang kosmetik, tentang skincare kayak gitu. Nah, itu kan sesuai dengan bidang saya di kecantikan gitu. Terus untuk memilih produknya mau bikin apa itu kalau dulu saya itu lebih ke melihat potensi kosmetik apa sih gitu yang lagi tren sekarang gitu. Jadi itu nanti bisa jadi di latar belakang itu kita menjelaskan kenapa sih kita bikin produk ini gitu. Kemudian untuk bahan kalau bisa tuh bikin cari bahan yang sekiranya orang tuh nggak bisa berekspektasi tentang produk kita jadinya bakal kayak apa gitu. Misal waktu itu saya bikinnya face spray dari limbah membran cangkang telur ayam gitu. Nah, orang lain kan kayak mikirnya emang bisa gitu kosmetik dari cangkang telur gitu, Iya. apa baunya nggak amis gitu Iya kan. gitu. Nah, dari situ kita cari, misal tadi udah limbah cangkang telur ya. Nah, ternyata dalam limbah cangkang telur itu ada kandungan kolagen yang ternyata bagus gitu buat kecantikan kulit gitu untuk mencegah penuaan dini. Jadi kita untuk mencari ide bahannya itu cari sesuatu yang sekiranya anti mainstream gitu. Jadi nggak orang tuh nggak bisa berekspektasi ini produknya bakal jadi kayak apa Oh gitu. ya. Oh ya, berarti itu untuk judul PKM dari Kak Zakia sendiri itu apa ya, Kak? Itu judulnya Collagen Face Spray, pelembab wajah dari membran cangkang telur ayam untuk mencegah penuaan dini. Oh iya, jadi menarik sekali ya inovasinya teman-teman. Nah, kalau dari PKMK sendiri itu kan pasti ada alur pembuatannya ya, Kak. Kalau dari Kak Zakia sendiri bagaimana Kak, alur pembuatan PKMK itu sendiri? Untuk alurnya cukup panjang ya, dimulai dari kita bikin ini dulu, tim dulu. Setelah bikin tim, terus kita cari dosen pembimbing. Setelah cari dosen pendamping, terus kita cari ide. Setelah cari ide, cari judul. Setelah cari judul, pastinya kita bikin proposal ya, dimulai dari bab 1, bab 2, bab 3, sampai bab 4. Kemudian administrasi itu harus semua disesuaikan dengan buku pedoman. Terus setelah proposalnya selesai itu pastinya sebelum kita submit di Simbamawa itu ada beberapa seleksi gitu. Kalau di UNES sendiri mungkin ada seleksi tingkat fakultas, kemudian tingkat universitas kayak gitu. Setelah kita lolos di universitas, nanti baru kita akan dapat kayak apa ya namanya? Kayak user gitu, kayak akun di Simbamawa untuk kita submit gitu. Nah, setelah itu baru nanti kita tinggal menunggu pengumuman untuk lolos pendanaan gitu. Oh iya, Jadi prosesnya cukup panjang panjang ya, Kak. berbulan-bulan. Iya. Nah, kalau salah satu proses yang disebutkan Kak Zakia tadi itu kan salah satunya mencari dosen pembimbing ya, Kak. Nah, bagaimana sih Kak cara memilih atau menentukan dosen pembimbing? Kalau dari pengalaman saya untuk tips cari dosen pendamping itu lebih ke kita cari dosen yang sekiranya emang beliau itu prefernya ke arah PKM gitu atau beliau prefernya ke arah riset atau penelitian kayak gitu. Dulu saya kebetulan tuh dan ini maaf sebelumnya saya dulu cari peluang juga karena saya di kecantikan ya di PKK. Di PKK kan jarang ya maksudnya ada mahasiswa yang mereka tuh minat gitu di PKM atau Iya. di kimia. Nah, di situ saya cari peluang. Kebetulan saya nemu ada dosen pendamping yang beliau tuh menawarkan di sini ada nggak gitu yang minat riset gitu. Iya. Nah, pas itu saya ambil peluang itu, coba saya deketin lah itu dosen pendamping itu yang sekiranya emang beliau tuh prefernya ke riset-riset gitu. Nah, dari situ coba saya deketin, terus akhirnya dosen itu kayak nge-support gitu sampai sekarang. Oke, berarti dosen pembimbing itu sangat berpengaruh ya dalam pembuatan PKM. Iya, bahkan di penilaian setelah lolos pendanaan PKM itu ada salah satu kriterianya itu ada peran dosen pendamping itu berapa persen gitu saya lupa itu
Jadi sangat berpengaruh karena pas kita udah pendanaan PKM itu kan ada kita menulis logbook ya. Logbook Iya. itu catatan harian di mana kita setiap kita melaksanakan PKM itu pasti kita menulis kegiatannya di logbook itu. Jadi setelah itu kita harus rutin nih nulis kira-kira kita setiap berapa kali sih kita bimbingan sama dosen pendamping itu harus ditulis gitu, karena dari situ kita bisa melihat dari situ juri bisa melihat gitu kalau dosen pendamping ini aktif nggak sih gitu dalam mendampingi kita gitu. Jadi PKM ini selain mahasiswa yang berperan, dosen pendampingnya juga sangat berperan banget gitu. Oh iya benar. Jadi kalau misalkan dosen pendampingnya sendiri kurang support, kadang mahasiswanya juga ngerasa kesulitan gitu kan. Nah, itu kembali lagi ya ke kesulitan gitu. Nah, dalam pembuatan PKMK, apa saja sih kesulitan atau kendala yang mungkin dialami Kak Zakia dan tim gitu, Kak? Kalau saat pembuatan PKM sendiri, pembuatan proposal dulu ya. Iya. Kalau pas pembuatan proposal sih paling kesulitannya tuh pas kita harus menyamakan persepsi antar tim ya, maksudnya Iya. antar anggota tim gitu. Iya. Mungkin yang satu ada yang pengen bikin ini, ada yang satu pengen bikin ini gitu. Dulu pun saya sempat kayak gonta-ganti bahan, bahkan sempat gonta-ganti skim PKM gitu. Yang awalnya PKMK, ganti PKMP, ganti lagi PKMPM sampai akhirnya balik lagi ke PKMK. Itu benar-benar suatu hal yang mungkin kita harus kompakin dari tim gitu. Kalau buat penyusunan proposal PKM paling cuma itu sih, sama kalau kita udah benar-benar serius pasti dosen pendamping ngasih revisi terus kan. Iya, benar. Nah paling di situ kadang kayak ngerasa aduh apa sih revisi terus gitu kan. Hari-hari revisi ya, Kak? Iya, terus juga kadang bingung ini kayaknya udah bener deh kok udah revisi lagi gitu, paling kayak gitu. Terus kalau buat yang setelah pendanaan itu kendalanya tuh paling di ini, kadang kan itu setelah pendanaan 4 bulan ya pelaksanaannya. Dan di situ pasti ada lah gitu anggota tim yang ngerasa oh udah capek, udah malas gitu kan. Nah di situ kendalanya saya sebagai ketua tim, walaupun anggota timnya ada yang malas, ada yang capek, sebagai ketua tim harus tetap jalan gitu kan. Jadi nggak bisa kita ikutan istirahat tuh nggak bisa. Jadi harus tetap bisa mengontrol semuanya gitu. Paling kesulitannya di itu aja, buat mengontrol tim ini biar bisa tetap kompak gitu. Iya benar. Nah, dari Kak Zakia ini kan berarti PKM-nya lolos pendanaan ya, Kak? Nah, kalau boleh tahu hal-hal apa saja sih, Kak, yang perlu diperhatikan agar proposal kita ini bisa lolos pendanaan? Ya pasti kan dalam kita PKM itu ada buku panduan. Nah salah satu kunci utamanya tuh kita harus ngikutin sama buku panduan ini gitu, karena di PKM sendiri itu untuk penilaian proposal PKM untuk lolos pendanaan itu ada 2 tahap. Yang pertama tahap administrasi, itu kayak tentang penulisannya dari font, terus ukuran gitu-gitu, sama administrasi buat di anggaran biayanya. Jadi di anggaran biayanya itu ada 80% untuk operasional dan 20% untuk administrasi. Antara operasional dan administrasi itu nggak boleh melebihin itu gitu, karena itu udah diatur gitu dalam buku pedoman. Nah itu harus benar-benar kita perhatikan, karena sayang banget kan kalau kita udah bikin idenya tuh bagus, proposalnya bagus, tapi kita gagal di tahap pertama gara-gara administrasi gitu. Nah itu sistem kepenulisan itu harus diperhatikan, yang mana itu biasanya udah ada semua di buku pedoman gitu. Terus kemudian yang kedua tentunya tentang produk yang kita buat gitu. Untuk di PKMK pastinya kita harus membuat produk yang sekiranya produknya itu bisa bermanfaat bagi masyarakat, terus berbasis iptek, sama inovasinya tuh kalau bisa yang bisa bersaing gitu, karena kan produk PKMK ini kita harus membuat suatu produk yang inovatif gitu. Jadi produk inovatif ini harus bisa bersaing dengan produk-produk yang sudah ada di pasaran sebelumnya gitu. Oh gitu ya, Kak. Nah, dalam pembuatan PKMK itu
Kalau boleh tahu nih Kak, pengalaman apa saja sih Kak yang tak terlupakan yang pernah dialami Kak Zakia dan juga tim dalam pembuatan proposal PKMK? Pengalaman tak terlupakan itu lebih ke paling yang pertama tentunya waktu sama tim ya, kebersamaan tim. Karena di PKM ini karena kita kerja tim ya, jadi emang bener-bener kita harus menjaga kekompakan tim gitu, karena kalau timnya aja nggak kompak kayaknya susah gitu buat jalan. Terus pastinya banyak banget pengalaman-pengalaman waktu PKMK ya, kayak kita menyusun laporan itu kan kita juga butuh kerjasama gitu dari dosen pembimbing juga gitu. Dan di samping PKM kita menyelesaikan luaran-luaran PKM, kita juga ada kayak bikin artikel gitu-gitu. Terus hak cipta itu jadi kayak itu pengalaman yang bisa dijadikan pembelajaran buat kedepannya gitu. Iya. Karena kan dulu saya tahun pertama ya bikin PKM ya, dan itu benar-benar di luar ekspektasi. Jadi kayak ini pengalaman pertama PKM ini kayak benar-benar bisa jadi pembelajaran buat nanti habis ini kalau mau ikut PKM lagi udah tahu gitu Iya, buat benar. alurnya kayak gimana. Oke, nah kita kan dari tadi bahas PKMK gitu, dari alur pembuatannya dan juga apa aja sih kendala-kendalanya gitu. Nah sekarang keuntungan atau manfaat apa saja sih Kak yang didapatkan dalam pembuatan PKMK ini? Ya keuntungan sih, kalau keuntungan secara tersirat tuh pasti banyak banget ya. Kayak kita mesti ngerasa bangga gitu sama diri sendiri. Iya. Kita bisa bikin produk ini nih gitu. Yang awalnya kita nggak expect nih, nggak bakal ekspektasi aku bisa bikin ini, ternyata aku bisa gitu kan. Terus selain itu juga kita yang saya sebutkan tadi ada artikel, tuh kita bisa submit artikel, jadi kita udah punya kayak artikel jurnal gitu. Terus juga ada kayak submit hak cipta, jadi produk yang kita buat tuh nggak cuma produk yang cuma-cuma, tapi kita juga punya hak cipta, jadi kita ada sesuatu buat membranding produk kita gitu. Oke, berarti banyak sekali nih Kak, teman-teman, Iya. dari keuntungan ataupun manfaat yang didapatkan ketika kita membuat proposal, khususnya proposal PKMK gitu. Nah, ini yang terakhir nih Kak, satu kalimat motivasi untuk teman-teman yang akan atau sedang membuat PKMK agar lebih bersemangat lagi. Yang penting kita berani mencoba gitu, karena kasus yang pernah saya lihat sebelumnya, kebanyakan orang-orang mikirnya oh aku nggak ada pengalaman nih di bidang keilmiahan, nggak ada pengalaman di bidang tulis menulis kayak gitu. Nah prinsipnya itu kita nggak akan punya pengalaman kalau kita nggak mencoba kan. Iya, Gitu. benar. Jadi kita harus berani mencoba aja untuk membuat proposal PKM gitu. Kalaupun kita gagal ya nggak apa-apa gitu, kita seenggaknya kita ada pengalaman. Kalaupun nanti kita mau membuat lagi, kita udah tahu gitu, seenggaknya alurnya gimana tuh kita udah tahu gitu. Iya, gitu ya teman-teman. Berarti intinya kita itu harus berani mencoba apapun itu kan. Untuk kedepannya kan nggak ada yang tahu, yang penting kita ada usaha dulu untuk memulai sesuatu gitu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu ya perbincangan kita pada hari ini. Semoga membawa insight kepada teman-teman semua dan semoga termotivasi juga dalam meluangkan waktunya untuk mengikuti PKM. Sekian podcast kali ini, semoga bermanfaat, selalu dijaga kesehatannya dan dilancarkan urusannya. Amin. See you next time. Aku Ayu Widianisi dan narasumber kita pada hari ini Kak Zakia Ayunisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.